Sobat ATR BPN. Selamat datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung pada Zoom Mabar ke episode ke-20 hari ini. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih juga kepada Ibu Kaba kita, Ibu Lucy Kumalasari. Selamat pagi Bu Lucy. Terima kasih juga kepada Ibu Kasubag kita, Ibu Tias, sebagai Kasubag Kearsipan. Pagi Mbak Vira. Ya, pagi Bu. Terima kasih juga telah bergabung kepada Ibu Enda sebagai Kasubag Tata Persuratan. Mbak Vira, nanti saya mau izin sedikit memperkenalkan tim dari yang ada di belakang layar Mabar ya. Nanti saya minta waktu Baik. sedikit saja. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ramadan hari kedua ya Bapak Ibu ya. 5. Selamat pagi juga. Ya. Ya Bapak, terima kasih. Terima kasih atas partisipasi dari 284 peserta di pagi hari ini. Semangat yang luar biasa yang mengawali Ramadan di Mabar minggu pertama kita ya Bapak Ibu ya. Izinkan saya memperkenalkan beberapa orang yang ada di balik layar Mabar selama ini Bapak Ibu, dan kami ini kedatangan satu orang lama dan 2 orang anggota baru Bapak Ibu yang saya ingin perkenalkan di hadapan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mungkin saya akan perkenalkan yang sudah tidak asing lagi yang ada di balik layar dari Mabar, ada yang sebagai narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, yaitu Mbak Ulan. Selamat pagi Mbak Ulan. Selamat pagi Mbak Tia, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Iya, terima Selamat kasih Mbak Ulan. Terima kasih atas bantuannya setiap harinya, mungkin ya setiap Mabar mungkin direpotkan dengan di balik layarnya kita agar Mabar ini terselenggara dengan baik ya Bapak Ibu ya, terselenggara apik di depan Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa sama-sama setiap hari Rabu ini belajar arsip bersama-sama. Mungkin yang kedua ada lagi Mbak Ana ya. Mana ya Mbak Ana ya? Ya, ini ada Mbak Ana. Ini juga kerepotan setiap sebelum Rabu nih Bapak Ibu ya. Di luar tusinya kami sehari-hari untuk adanya tusi kearsipan, kami juga berusaha segenap hati untuk ada di balik layar ini. Oke, next yang ketiga ada Mbak Farida sedang di luar kota, Mas Age juga sedang di luar kota. Ada Mbak Berliana nih Bapak Ibu. Ini orang lama rasa baru nih. Mbak Berliana mana ya wajah imutnya ya? Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, Mbak Berliana ini saat ini sebagai arsiparis jabatannya Mbak Berlia. Jadi sebelumnya beliau bergabung dengan kami, lalu saat ini alhamdulillahnya per 1 Maret kemarin sudah lulus diterima P3K di Kementerian ATR BPN Bapak Ibu, jabatannya sebagai arsiparis. Nah, ini mungkin nantinya bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpindah jabatan ya. Mungkin nanti dari jenjang karir Mbak Berli nanti Bapak Ibu mungkin bisa
berpindah hati, berpindah jabatan ke Arsiparis. Selamat pagi Mbak Perli. Terima kasih Mbak Tias. Oke, next ada Mas Restu. Pagi Mas Ya, Restu. selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Ya, ini Masnya mungkin dari wajahnya mungkin nggak ada komen, datar, tapi orangnya lucu banget Bapak Ibu. Ini suka ngelucu di antara kita, mungkin keletihan kita untuk ada mendampingi Bapak Ibu sekalian. Dia selalu membuat lelucon-lelucon jokesnya. Oke, nextnya ada Mbak Vira. Mbak Vira ini. Nah, ini yang sebagai host kita ini pendatang baru mungkin tapi Iya. orang lama juga Bapak Ibu. Selamat pagi Mbak Vira, selamat Selamat pagi bergabung Bu. sebagai arsiparis di Kementerian ATR BPN. Mulai 1 Maret kemarin bergabung dengan kami, tapi memang beliau sudah sebelumnya bergabung di Biro Umum ya Mbak Vira Iya, ya. betul. Ini mungkin perdana nyoba di Mabar ya sebagai co-host ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, makasih Mbak Vira. Oke, yang selanjutnya ada Mbak Tian, Bapak Ibu. Selamat pagi Mbak Tian. Ya, selamat pagi Mbak. Perkenalkan Oke. nama saya Tian, Ya, terima anggota kasih baru Mbak. Karsipan. Siap. Ya, salam Ya. kenal semuanya. Ya, Mbak Tian ini sebagai arsiparis ahli Bapak Ibu di Kementerian ATR BPN juga baru bergabung di tanggal 1 Maret kemarin. Selamat datang kita ucapkan kepada Mbak Tian. Selamat Terima kasih. mulai mengisi hari-hari mabar ke depannya karena nanti mabar itu tidak hanya diisi oleh narasumber-narasumber dari luar instansi, dari ANRI pembina kita, tapi dari internal kita sendiri yang akan berbagi ilmu ya Bapak Ibu di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Ya, Atau terima ada kasih yang belum Mbak saya Tian. sebutkan. Oh ya, ada Mbak Gusni. Mbak Gusni keluar. Nah, ini yang memiliki Ya, Mbak peran Tias. penting Bapak Ibu. Nah, ini Mbak Gusni, Bapak Ibu. Mbak Gusni kemarin sudah sebagai host ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, Mbak Gusni ini orang lama banget Bapak Ibu yang tahu akar mulanya arsip-arsip. Nah, ini saya banyak belajar dari beliau nih, dari Mbak Gusni nih. Terima kasih Mbak Gusni sudah selalu support Mabar. Ya, terima kasih kembali Mbak Tias. Oke, ada yang belum saya sebutkan selain Mbak Gusni? Sudah ya? Sudah Mbak, sudah semua. Oke, Mbak Farida dengan Mas Age belum bergabung di tengah-tengah kita karena sedang dinas luar kota. Baik Bapak Ibu, sekian tim dari Kearsipan. Terima kasih, silakan dilanjut Mbak Safira atas waktu yang telah dipersilahkan. Baik, Bu Tias. Telah bergabung bersama kita juga Ibu Enda Sukarniwuryaningrum sebagai Kasubag Tata Persuratan. Selamat pagi Bu Enda. Iya Mbak, maaf ya off cam, Oh iya Bu. laptopnya sedang bermasalah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di Zoom Mabar episode ke-20 pada hari ini yang bertema tentang kode klasifikasi arsip substantif. Yang sebelumnya kita sudah belajar di episode ke-19 kode klasifikasi arsip fasilitatif. Sebelum memulai materi pada hari ini, kita mau games terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa open mikrofon atau bisa lewat chat. Di sini ada rangkai kata ya Bapak Ibu. Kira-kira ini jawabannya apa ya Bapak Ibu? Ini masih berhubungan dengan arsip. Kira-kira apa Bapak Ibu? Malam tadi, pagi tadi baru nyampe. Dinamis.
Ya, betul Bapak Ibu. Tapi makannya belum mau. Ini kira-kira apa ya Bapak Ibu? Di chat sudah ada yang menjawab substantif. Selanjutnya ini apa ya Bapak Ibu? Arsip. Ya, betul Bapak Ibu. Selanjutnya ini Kode. Yeay. kode. Ya, betul. Selanjutnya ini kira-kira apa ya Bapak Ibu? Fasilitatif. Fasilitatif. Oh iya, 100, fasilitatif. 100 buat ibu siapa tadi? Ya, betul. Selanjutnya ini kira-kira apa ya Bapak Ibu? Statis. Ya, kita coba statis. Betul. Selanjutnya ini kira-kira apa Bapak Ibu? Klasifikasi. Ya, betul. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi pada hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Bulan tentang kode klasifikasi arsip substantif. Dipersilakan Pak Bulan untuk membuka pada hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita ketemu lagi ya di Mabar episode 20. Walaupun lagi puasa, ternyata tadi saya melihat semangat Bapak Ibu luar biasa sekali. Dan ternyata dari pertanyaan-pertanyaan games-games yang Mbak Safira kasih, saya bisa lihat Bapak Ibu ternyata sudah begitu mengenal arsip lebih jauh. Jadi kayaknya saya cukup ngobrol-ngobrol aja gitu ya Bapak Ibu. Sekarang saya lihat di layar saya ada 354 peserta. Alhamdulillah, semoga pagi ini berjalan dengan baik. Saya mohon izin share screen ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, pada pagi ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang klasifikasi arsip substantif. Kalau kita ngomongin klasifikasi arsip substantif, maka Bapak Ibu harus sering-sering ketemu sama Permen ATR BPN nomor 10 tahun 2018. Nah, di Mabar episode 19 kemarin kita udah ketemu sama Mbak Ana bahas klasifikasi fasilitatif. Dan sekarang kita menyambung lagi nih Bapak Ibu di klasifikasi substantif, tapi masih di permen yang sama, yaitu Permen 10 2018. Nah, yang perlu diperhatikan dari permen itu adalah tentang kode klasifikasinya.
Sebenarnya unsur kodenya itu boleh angka, boleh abjad, dan juga boleh gabungan antara abjad dan angka. Nah, kebetulan kementerian kita menggunakan gabungan dari abjad dan angka. Kalau Bapak Ibu lihat di Permen 10 2018, maka kode klasifikasinya itu ada abjad. Ini contohnya saya kasih yang IP. IP titik 01 titik 01 ada abjad dan juga angkanya. Kemudian kode klasifikasi arsip substantif itu apa sih? Nah, bedanya kalau yang klasifikasi fasilitatif yang kemarin kita ngobrol sama Mbak Ana itu adalah klasifikasi dari arsip-arsip yang tujuannya sebagai fasilitator. Kalau tidak ada arsip itu, maka pekerjaan BPN juga tidak akan berjalan dengan baik. Kalau yang klasifikasi substantif itu adalah pekerjaan yang berhubungan dengan core-nya BPN, yaitu sesuai dengan maksud dan tujuan instansi. Berarti kalau kementerian kita berhubungan dengan tata ruang dan agraria. Nah, kalau di Permen ATR BPN nomor 10 2018, itu klasifikasi substantif kita bagi menjadi 3 ya Bapak Ibu. Pusat sendiri, kanwil sendiri, dan kantah sendiri. Di sini saya sudah memberikan catatan di halaman berapa Bapak Ibu bisa melihat klasifikasi arsip substantif dari satker masing-masing. Kalau gampangnya, kalau boleh saya simpulkan, untuk pusat yang termasuk ke dalam klasifikasi substantif adalah seluruh satker kecuali yang di bawah sekjen dan irjen. Kemudian yang di kanwil itu ada bidang 1 sampai bidang 5, yang di kantah juga bidang 1 sampai dengan seksi 1 sampai dengan seksi 5. Contohnya banyak sekali ya Bapak Ibu karena dari setiap bagian itu masing-masing memiliki beberapa klasifikasi. Jadi saya cantumkan masing-masing satu saja contohnya, tapi Bapak Ibu bisa membuka kembali di halaman-halaman yang sudah saya berikan catatannya. Nah, cara menentukannya Bapak Ibu harus secara berjenjang atau bertingkat, yaitu dari primer, sekunder, dan tersier. Itu adalah bahasa peraturannya. Tapi kalau kita permudah, itu kita harus tahu saat kita mau membuat naskah dinas, berupa surat, nota dinas, atau apapun itu, kita harus tahu sebenarnya masalah pokok atau isi materinya itu apa, substansi surat itu apa. Jadi kita lihat dulu masalah pokoknya apa, sub masalahnya apa, dan sub masalahnya apa. Di sini saya pinjam contohnya dari Direktorat Jenderal Penataan Agraria. Jadi mereka punya surat tentang pemberitahuan kegiatan data potensi wilayah pesisir tahun anggaran 2023. Kalau lihat halnya, dan tadi sebenarnya ada suratnya kita bisa baca, tapi terlalu panjang ya Bapak Ibu, jadi saya potong di hal saja, sudah terlihat. Itu ternyata isi surat ini adalah tentang PS, penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu. Kemudian submasalahnya yang berwarna kuning, itu adalah tentang penataan dan pemantauan wilayah pesisir. Kemudian kegiatannya kegiatan tentang apa sih? Ternyata kegiatannya itu adalah terkait inventarisasi dan identifikasi. Jadi Bapak Ibu, penggunaan klasifikasi ini bukan berdasarkan struktur organisasi, bukan berdasarkan SOTK. Kalau Bapak Ibu berasal dari penataan, maka harus PS, tidak bisa ya, tapi dilihat dari sebenarnya itu kegiatannya kegiatan tentang apa. Kemudian dengan klasifikasi itu kita juga melakukan pengindeksan atau pengkodean. Yang saya contohkan di sini adalah kode klasifikasi substantif untuk yang pusat ya Bapak Ibu. Kalau dilihat di lampiran Permen 10 2018 ada di halaman 30 sampai dengan 31. Contohnya yang saya beri tanda itu adalah terkait penegasan sebagai tanah wakaf. Nah, Bapak Ibu di grup, baik di pusat, di region 1, grup Kapsipan region 2, saya melihat sudah beberapa kantor pertanahan, sudah beberapa satker menerima bingkisan dari Biro Umum ya, Bapak Ibu. Salah satunya adalah gayet arsip yang saya tampilkan. Ada yang warna ungu, kuning, hijau, dan juga ada foldernya. Nah, ternyata Bapak Ibu, ini penggunaannya itu sesuai warna dan sesuai tingkatannya. Kalau misalnya kita mau bikin surat terkait dengan penegasan tanah wakaf, maka
Nanti kita akan menggunakan gayet arsip mulai dari yang warna ungu atau yang primernya. Itu bisa kita tulis kode klasifikasinya HT, pengaturan dan penetapan tanah dan ruang. Kemudian sekundernya itu adalah HT02, yaitu penetapan hak milik, HGB, dan HT. Kemudian kegiatannya atau tersiernya itu adalah HT0205, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Tipsnya Bapak Ibu adalah baca juga uraiannya. Kalau kita cuma baca judulnya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, mungkin belum menggambarkan bahwa itu ada penegasan sebagai tanah wakaf di dalamnya. Kemudian gayat-gayat arsip ungu, kuning, dan hijau itu kalau disusun akan seperti yang paling sebelah kanan ya Bapak Ibu. Jadi dimulai dari yang ungu, kemudian disusul yang kuning, kemudian yang hijau, baru kita letakkan foldernya. Kalau yang ini contoh substantif kanwil dan kantah. Itu ada di halaman 61 dan 71. Nah, ini ya Bapak Ibu, saya hanya ingin menggarisbawahi, mengingatkan kembali bahwa kode-kode itu sudah dipisahkan antara pusat, kanwil, dan kantah. Ini sama-sama untuk penegasan tanah wakaf, tapi kodenya adalah HP. Sedangkan yang tadi bukan HP ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu metode kami sebagai eh, pengingat kami bahwa kode juga merupakan penanda siapa yang memiliki arsip tersebut. Kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, penggunaan kode klasifikasi arsip itu untuk apa saja? Yang pertama itu kode klasifikasi arsip digunakan sejak arsip itu diciptakan. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita lihat di e-office ya, saat kita membuat konsep baru, maka kita diminta untuk menetapkan kode arsipnya apa. Kemudian Bapak Ibu juga sudah berkenalan ya sama Sri Kandi. Nah, ternyata juga sama Bapak Ibu. Di Sri Kandi, saat awal kita akan membuat naskah keluar, itu juga kita diminta untuk menentukan klasifikasinya. Artinya, saat kita membuat naskah dinas, baik itu surat keluar, nota dinas, surat tugas, dan yang lainnya, sejak awal kita buat, kita sudah harus tahu dia itu kode klasifikasinya apa. Nah, kemudian yang kedua itu digunakan untuk penomoran. Nah, kalau Bapak Ibu ingat waktu mabar kita episode 13 ya Bapak Ibu, 13, 14, itu kita membahas tentang Permen ATBPN 9 2018. Penomorannya sudah ada ya Bapak Ibu di sebelah kiri. Kemudian kalau di e-office sudah ada penomoran otomatis, itu juga harus membutuhkan klasifikasi arsip. Kenapa dibutuhkan? Kita lihat lagi yang selanjutnya. Nah, karena ternyata kode klasifikasi arsip itu akan kita gunakan untuk memberkaskan arsip, Bapak Ibu. Jadi misalnya ada surat masuk sampai dengan surat keluar, jawaban itu kita jadikan satu, kemudian kita masukkan dia dalam satu kode klasifikasi. Nah, yang di foto ini adalah tampilan asli ya Bapak Ibu dari gayet arsip dan juga folder yang sudah dikirimkan Biro Umum ke Satker Bapak Ibu. Cara menyusunnya sama seperti yang tadi sudah kita bicarakan, mulai dari primer, sekunder, dan tersier. Mulai dari ungu, kuning, baru hijau. Dan yang keempat, kenapa kita harus menentukan kode klasifikasi sejak awal? Karena itu berpengaruh Bapak Ibu terhadap masa retensi arsip atau jangka waktu simpan arsip. Jadi misalnya kita sudah memilih ini adanya di Permen 8 2020, kode klasifikasi arsip itu menentukan misalnya yang tadi wakaf itu kode klasifikasinya apa, JRA-nya berapa lama, dan nasib akhirnya musnah atau permanen. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Kurang lebih apa yang disampaikan Mbak Ana dengan yang kali ini tidak jauh berbeda, hanya berbeda yang satu fasilitatif dan yang satu substantif. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan sedikit yang saya sampaikan tadi bisa diterima dengan baik. Saya kembalikan kepada Mbak Safira. Terima kasih Mbak Safira.
Terima kasih Mbak Wulan atas pemaparan materinya pada hari ini mengenai kode klasifikasi arsip substantif. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan, bisa menyalakan mikrofon atau bisa bertanya melalui kolom chat. Ayo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Atau sudah jelas semua? Ini Bapak Ibunya masih bingung, antara bingung dan mengerti ya berarti ya Bapak Ibu. Berarti kalau memang tidak ada yang bertanya antara sudah mengerti dan bingung. Berarti kalau nanti ada mungkin monef dari kami ke daerah, seharusnya ketika ini sudah hari ini berarti sudah tersosialisasikan ya Bapak Ibu ya. Padahal ini mungkin isu yang lama ya. Berarti seharusnya sudah diimplementasikan di lingkungan Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ulan yaitu ada di penomoran sejak penciptaan awal ya Bapak Ibu karena akan memudahkan efeknya dari saat penggunaannya sampai dengan penyusutannya. Sambil menunggu Mbak Vira, mungkin kita mau kahut dulu sambil menunggu ada yang bertanya ya. Izin Bu, Nah itu ada yang mungkin ada yang bertanya lewat juga. chat ya. Oke, silahkan. SE itu termasuk substantif atau fasilitatif? Mohon dijawab Mbak Wulan. Ya, terima kasih Bapak Subtema. SE itu masuk substantif atau fasilitatif? Sebenarnya SE itu bisa masuk keduanya, Bapak. Bisa fasilitatif, bisa juga dia substantif. Tergantung dari SE-nya membahas tentang apa. Jadi biasanya kita lihat dulu tentangnya apa, kemudian isinya apa. Misalnya surat edaran. Surat edaran untuk jam masuk saat Ramadan. Nah, karena itu materinya adalah jam masuk saat Ramadan, maka itu masuk ke dalam fasilitatif. Nah, tapi misalnya ada lagi nih surat edaran misalnya surat edaran tentang PTSL gitu ya. Berarti karena itu adalah core-nya BPN, maka surat edaran itu menjadi substantif. Jadi perbedaannya di situ ya Bapak Ibu, tergantung dari materinya apa, isinya apa. Kalau tadi bahasanya primer, sekunder, tersier, sebenarnya bahasa mudahnya adalah sebenarnya materinya apa, isi suratnya apa. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian, Apakah sudah jelas untuk source tema? Sepertinya sudah jelas ya. Selanjutnya ya, ada pertanyaan dari Bu Elsa, BPN Kota Langsa. Assalamualaikum, Mbak, apa bedanya dan persamaan aplikasi e-office dan Sri Kandi? iya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Elsa. Duh, sebenarnya e-office ya, tapi nggak apa-apa nanti mungkin kalau misalnya saya ada yang kurang-kurang atau perlu diluruskan, mungkin nanti Bu Enda bisa bantu ya Bu, izin. Jadi sebenarnya persamaan aplikasi Office dengan Srikandi. Jadi keduanya adalah aplikasi umum bidang kearsipan, Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena keduanya digunakan untuk menciptakan arsip. Jadi seluruh daur arsip ada di situ, mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, sampai pemusnahan arsip bisa kita cek di aplikasi e-Office dan juga Srikandi. Kemudian eh, dua-duanya juga merupakan tools untuk menciptakan arsip secara elektronik. Jadi born digital. Dari awal diciptakan memang mereka sudah lahir secara digital ya Bapak Ibu. Kan kalau misalnya kita buat surat yang ditandatangan basah, kemudian kita scan, maka hasil scan-nya berupa PDF, itu tetap menjadi arsip elektronik, tapi dia reborn digital, artinya yang dari manual menjadi elektronik. Tapi kalau diciptakan dari e-office dan juga Sri Kandi, maka itu born digital.
Dari awal dia tercipta sudah secara digital. Dan mereka itu, baik e-office maupun Srikandi, mereka menggunakan pengamanan yaitu TTE. Jadi nirsangkal ya Bapak Ibu, tidak bisa disangkal e-office dan Srikandi itu menggunakan TTE. Kemudian bedanya apa? Kalau e-office adalah aplikasi internal Kementerian ATR BPN. Jadi saat ini hanya internal Kementerian ATR BPN yang bisa menggunakan fasilitas e-office, baik itu surat masuk ataupun surat keluar. Sedangkan Srikandi adalah sistem informasi yang sudah terintegrasi. Jadi kita bisa mengirimkan surat lintas instansi. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Sepertinya cukup ya Mbak Safira. Ya, terima kasih Semoga Mbak cukup. Wulan. Untuk Bu Elsa, apakah sudah jelas untuk perbedaan dan persamaan aplikasi e-office dan Srikandi? Jika sudah jelas, kita lanjut saja. Pertanyaan dari Ibu Yanustiana, izin bertanya, bagaimana perlakuan untuk arsip elektronik? Apakah perlakuannya sama dengan arsip konvensional untuk penyimpanannya? Mohon dijawab Mbak Wulan. Terima kasih pertanyaannya Ibu Yani. Kalau kita bicara tentang penyimpanannya, yang kita bayangkan adalah menyimpan arsip konvensional ya. Kita simpan di tempat, nanti mungkin kita bahas di episode selanjutnya ya Mbak Tias ya. Ada sarana prasarana tertentu yang harus kita gunakan. Juga ada cara-cara tertentu yang akan kita gunakan. Sama di arsip elektronik juga sama. Perbedaannya adalah kalau konvensional pasti kita membutuhkan sarana prasarananya untuk penyimpanan konvensional, baik itu filing kabinet, roll open dan seterusnya. Tapi untuk yang elektronik itu kita dimungkinkan untuk melakukan penyimpanan dalam dua cara, yaitu arsip disimpan sama dengan sistem elektronik yang digunakan untuk menciptakannya. Jadi misalnya kita menciptakan arsip elektronik dari e-office, maka itu disimpan di e-office juga secara cloud. Atau yang kedua, kita menyimpan arsip elektronik berbeda dengan sistem elektronik yang digunakan untuk menciptakannya. Misalnya kita menciptakan arsipnya dari e-office, tapi kemudian kita integrasikan dengan KKP. Kita simpan semuanya di KKP, atau mungkin sebaliknya. Kemudian kalau kita gabungkan, kita integrasikan dengan bahasan kita pagi ini tentang klasifikasi, sebenarnya penyimpanannya sama, sesuai dengan kode klasifikasinya. Bedanya kalau misalnya yang manual, kita hanya menyimpannya tadi ya di filing kabinet ataupun di rak statis raw opaque yang kita punya tersimpan secara manual. Tapi kalau yang untuk elektronik, saat kita menyimpannya, karena kita sudah memilih kode klasifikasinya, kita akan simpan dia per folder. Jadi misalnya tadi yang contoh kami berikan HP 0102 ya. Jadi ada folder HP. Dalam folder HP ada HP 01, ada HP 02. Di dalam HP 02 baru ada arsip-arsipnya. Dan karena ini secara elektronik, maka dimungkinkan saat kita simpan juga akan ada notifikasi pemberitahuan masa retensinya. Misalnya dia sudah habis masa simpannya, sudah harus dipindahkan, atau dia sudah habis masa simpannya harus dimusnahkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Cukup Mbak Safira? Baik, terima kasih Mbak Wulan. Apakah ada pertanyaan lagi untuk Ibu Yanustiana? Sepertinya sudah cukup ya. Untuk selanjutnya, untuk penggunaan aplikasi Srikandi masih kurang paham, mungkin ada pelatihan lanjutannya tentang aplikasi Srikandi. Akan tetapi di sini sudah dijawab oleh Ibu Kasubag Tata Perseratan kita, oleh Ibu Endah. Kira-kira minggu depan ya di episode 21 sampai 24 akan ada materi terkait Srikandi dengan narasumber dari Andri langsung. Untuk selanjutnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis. Izin bertanya, untuk penulisan kode klasifikasi pada surat ada yang ditulis sebelum nomor surat, ada yang setelah nomor surat. Apa yang membedakannya? Mohon dijawab, Bu Mbak Wulan. Ini Mbak Safira, sepertinya ada yang share screen ya. Oke, sudah.
Baik, terima kasih dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis. Izin Bapak Ibu, untuk penulisan kode klasifikasi pada surat memang bermacam-macam ya. Kita bisa cek di Permen 9 tahun 2018. Memang ada yang kode klasifikasi diletakkan di depan. Jadi misalnya HP.0102 garis miring penanda tangan garis miring dan seterusnya. Itu yang membedakan adalah jenis naskah jenisnya. Kalau dia surat keluar, itu biasanya ada di depan ya, Bapak Ibu, setelah nomor urut. Kalau dia nota dinas, surat tugas itu biasanya adanya di ya di surat surat tugas itu adanya di tengah. Nanti untuk lebih memastikannya, Bapak Ibu bisa cek di lampiran Permen 9 tahun 2018. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan penomoran e-office, maka dia sebenarnya sudah secara otomatis gitu. Itu Mbak Safira. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari tema, maksudnya berarti e-office itu untuk internal BPN, sedangkan Sri Kandi aplikasi untuk eksternal, begitu Mbak Wulan? Siap, Bapak. Jadi memang betul ya, e-office itu untuk internal Kementerian ATR BPN saat ini, baru Kementerian ATR BPN saja. Kalau untuk Sri Kandi memang bisa digunakan untuk mengirim surat secara eksternal lintas kementerian. Tapi tetap kita masih menggunakan keduanya ya, Bapak ya, e-office kita gunakan. Kemudian Sri Kandi sekarang kita sedang perkenalkan ke satker-satker gitu, Mbak Fira. Selanjutnya ada dari Ibu Nur, Kantah Palembang. Izin bertanya, untuk arsip elektronik apakah ada pemberlakuan pemusnahan arsip juga? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Nur dari Kantah Palembang. Betul Ibu, arsip baik dia konvensional maupun dia elektronik, keduanya terkena dengan jangka simpan atau masa retensi arsip sesuai dengan Permen 8 tahun 2020. Yang membedakan adalah cara pemusnahannya. Kalau misalnya arsipnya konvensional, berarti kita memusnahkannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentu ya. Tapi cara memusnahkannya itu bisa dengan dicacah, dengan dibuburkan, dengan dikubur, dan seterusnya sampai informasinya benar-benar hilang. Kalau arsip konvensional tadi yang kita musnahkan tadi ternyata sudah sempat kita scan gitu ya. Itu pun hasil scan-nya harus kita hapus. Jadi saat pemusnahan arsip memang benar-benar semua informasinya hilang ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang elektronik itu juga terkena pemusnahan arsip. Prosedurnya juga sama, berkas-berkasnya harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang membedakan adalah cara memusnahkannya. Karena sifatnya dia elektronik, maka tidak bisa benar-benar hilang. Kita bisa menggunakan beberapa metode, bisa kita dekatkan dia dengan sesama elektronik, bisa kita hapus dia, atau bisa kita jadikan dia read only. Nah, cara penghapusan elektronik ini Bapak Ibu, cara penghapusan secara elektronik ini Bapak Ibu yang kita lakukan adalah membatasi aksesnya. Jadi arsip itu sudah tidak bisa lagi diakses oleh kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan pemusnahan arsip elektronik. Kurang lebih itu Mbak Safira, semoga jelas ya. Oke, terima kasih Mbak Wulan atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Kantra Kabupaten Rembang. Izin bertanya terkait sifat penomoran nomor dinas B garing T garing R garing SR, sistem penerapannya ditentukan oleh siapa? Terima kasih. Adapun contoh surat dengan jenis terbatas dan sebagainya seperti apa ya Mbak? Ya, terima kasih Kanta Kabupaten Rembang. Baik, B biasa, T terbatas, R rahasia, SR sangat rahasia, Bapak Ibu. Ini adalah pengamanan informasi arsip ya. Jadi ada ketentuannya sebenarnya, ada peraturannya di Perka Amri. Nanti kita bisa cari sama-sama ya, Bapak Ibu. Apa itu B, apa itu T, apa itu R, apa itu SR. Kemudian siapa sih yang bisa menentukan
BTRSR. Dan contoh suratnya seperti apa? Ini saya agak takut menjawabnya. Sebenarnya ini yang menentukan harusnya adalah peraturan menteri ya Bapak Ibu. Tapi saya belum bisa menjawab. Kalau di sini mungkin ada Bu Endah bisa bantu memberikan pencerahan Bu Endah. Baik, terima kasih Mbak Wulan atas jawabannya. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi atau enggak ya? Bapak Ibu, kalau misalkan sudah pertanyaannya, kita mau langsung kuis aja ya, Kahut. Izin Bu Endah. Saya dicat ya Mbak. Lanjut aja nggak apa-apa. Dicat. Saya terus dicat lanjut aja kamu. Untuk jawaban pertanyaan yang tadi akan dijawab oleh Ibu Endah melalui chat ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi dari BPN Kanwil Jateng. Izin bertanya, ada tidak ya klasifikasi arsip yang bisa dimusnahkan untuk berkas keuangan? Oke, siap. BPN Kanwil Jateng, klasifikasi arsip yang bisa dimusnahkan untuk berkas keuangan. Baik, izin Bapak. Mbak Safira, mungkin saya izin share screen lagi ya, untuk melihat arsip keuangan yang bisa kita musnahkan. Jadi Bapak Ibu ada di lampiran Permen 8 tahun 2020, mengeceknya adalah kita cek di bagian keterangan. Kita sudah berada di klasifikasi keuangan, kemudian kita cek yang berketerangan musnah. Yang ini permanen. Di sini ada beberapa yang bisa dimusnahkan ya, Bapak Ibu. Bisa dicek ya. Misalnya, apa ya yang di Kantah ya? Saya cek dulu. Yang ini Bapak Ibu ternyata ada beberapa yang memang bisa dimusnahkan ya dari arsip-arsip keuangan. Oke, bahkan ada juga LHP. 2 tahun setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai, inaktifnya 5 tahun, berarti 8 tahun setelah pemeriksaan bisa dimusnahkan. Terus, saya ini, daftar barang ruangan. Daftar barang ruangan 1 tahun setelah diperbarui, aktif, kemudian inaktifnya 1 tahun, dia keterangannya musnah. Jadi misalnya Bapak Ibu punya daftar barang ruangan, kemudian daftar barang ruangan tahun 2020 gitu ya. Kemudian diperbarui tahun 2021 diperbarui lagi nih.
Nah, berarti 1 tahun setelah diperbarui, tahun 2022, itu masa retensi aktifnya habis. Dan 1 tahun setelah itu, baru inaktif dan bisa dimusnahkan. Berarti kalau misalnya 2021 diperbaharuinya, maka tahun 2023 bisa dimusnahkan. Rumusnya adalah eh, tahunnya 2021 ditambah satu ditambah satu ditambah satu, oh berarti 2022 tambah 3, 2024 baru bisa dimusnahkan. Kurang lebih gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya ada lagi beberapa, asal dia keterangannya musnah dan sudah habis masa retensi baik aktif atau inaktifnya, itu bisa dimusnahkan Bapak Ibu. Tapi catatan untuk berkas-berkas keuangan di sini adalah biasanya ada catatannya. Setelah tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai. Tapi kan tidak semua berkas kemudian diperiksa baik oleh eh, pemeriksa internal maupun eksternal ya Bapak Ibu. Maka untuk keamanan, biasanya kami sarankan untuk berkas-berkas keuangan adalah di atas 10 tahun baru bisa dimusnahkan, walaupun di JRA kita sudah menerangkan itu boleh dimusnahkan. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga sudah jelas. Mbak Saya Wulan, ada kembalikan yang ke bertanya lagi mengenai pemusnahan arsip di keuangan nih dari Ibu Nur Kantah Palembang. Katanya tahun ini kami menjadi objek pemeriksaan BPK dalam retensi masa aktif 2 tahun dan inaktif 5 tahun. Jadi baru bisa dimusnahkan tahun 2024 ditambah 7 sama dengan 2031. Apakah arsip di keuangan yang berada di bawah 2024 yang belum diperiksa bisa dimusnahkan juga? yang mana pertanyaannya ya, Mbak Safira ya? Jadi, oh ini ya, menjadi objek pemeriksaan dalam retensi aktif masa aktif 2 tahun dan inaktif 5 tahun. Jadi, arsip di keuangan yang berada di bawah 2024 yang belum diperiksa bisa juga diperiksa. Baik, izin Ibu Nur dari Kantah Palembang. Kalau misalnya dia menjadi objek pemeriksaan BPK, kemudian berarti kan sudah selesai pemeriksaannya ya. Kemudian dia masa aktifnya 2 tahun dan inaktifnya 5 tahun. Maka baru bisa dimusnahkan berarti 2024 ditambah 7 ditambah 1. Maka 2032 baru bisa diajukan musnah. Seperti itu ya Ibu ya. Terus arsip keuangan yang berada di bawah 2024 yang belum diperiksa bisa dimusnahkan juga. Nah, untuk yang di bawah 2024 kalau belum dilakukan pemeriksaan, maka untuk keamanannya kita menunggu 10 tahun, Ibu. Seperti itu. Kecuali dinyatakan lain oleh PMK. Kurang lebih seperti itu. Ibu Nur dari Kantah Palembang. Sudah jelas ya, Mbak Safira? Karena waktunya tidak cukup, mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa di grup kearsipan regional 1, 2, ataupun 3 ya. Soalnya waktunya sudah mepet. Kita akan melanjutkan lagi untuk acara selanjutnya, yaitu kita mau ngadain kuis lewat Kahoot.
Kita akan melakukan kuis terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Kahoot akan di-share oleh Mbak Ana. Untuk pin gamenya 364534. Bisa dimulai ya Kahootnya. Di bawah ini adalah bagian dari klasifikasi arsip substantif, antara lain pemanfaatan ruang kepegawaian, hubungan hukum pertanahan, keuangan kepegawaian, pengorganisasian dan tata laksana, keuangan, pengorganisasian dan tata laksana penataan pertanahan, pemanfaatan ruang infrastruktur pertanahan dan penataan pertanahan. Ya, untuk peringkat pertama diraih oleh RRR. Yang kedua ada Alin, yang ketiga ada Oridit Jen, keempat ada K, kelima ada Yumyu. Selamat. Lanjut, Mbak. Berikut ini adalah kegunaan klasifikasi arsip kecuali.
Selamat untuk Kak untuk peringkat pertama. Yang kedua ada Mama Gigi, yang ketiga ada Tika DIY, yang keempat ada Dance, dan kelima ada Cici. Apa kode klasifikasi arsip untuk arsip inventarisasi dan identifikasi di wilayah pesisir? Mana ya kira-kira jawabannya? Kalau ada pizza ya. Wah, untuk Kak peringkat pertama lagi. Selamat untuk Kak. Yang kedua ada Mama Gigi. Skema kode klasifikasi dibagi menjadi 3 bagian tingkatan kecuali. Yang benar adalah dosier. Selamat untuk peringkat pertama K lagi. Yang kedua ada Mama Gigi. Ketiga ada Tika DIY. Yang keempat ada Ning. Dan kelima ada Pri. Lanjut banget. Asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip adalah yang benar adalah asas asal usul. Ya, untuk peringkat ketiga ada Tika DIY. Untuk peringkat kedua ada Mama Gigi. Dan peringkat pertama itu K. Selamat untuk para pemenang Kahoot pada hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi absensi pada hari ini. Karena sertifikat akan diterbitkan melalui LMS, PPSDM, ATR, BPL. Untuk kode presensi pada hari ini yaitu 1423. 1423. Bagi yang belum mengisi absensi bisa diisi sampai jam 2 sore atau jam 14 WIB. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti Mabar episode 20 kali ini mengenai kode klasifikasi arsip substantif. Sebelum kita tutup, mari kita berfoto bersama. Mohon dinyalakan Bapak Ibu untuk kameranya.
Mari kita mulai untuk foto bersama pada pagi hari ini. Untuk foto pagi bersama pada hari ini kita menggunakan salam arsip ya Bapak Ibu. Dengan tangan seperti huruf A. Mari kita salam arsip terlebih dahulu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sudah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya pada mabar episode kali ini. Kami dari tim panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ke sesuatu yang kurang berkenan. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa Bapak Ibu bagi yang menjalankan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.